semuanya, saya Kak Rose. Subur ya saya hari ini, banyak bunga-bunganya. Saya menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini tamu saya sudah ada Evelyn yang baru pulang dari Jepang. Cela. Saya mau tanya, oleh-oleh buat saya mana? Kan kemarin kan nelfon pengacaranya katanya, ya nanti mau dibawain oleh-oleh. Evelyn mau nggak? Nggak disampaikan ke saya. Kamu nggak disampaikan. Balik lagi ke Jepang. Kita mau bahas lagi hal-hal yang selama di Jepang tuh Evelyn ternyata beritanya masih panjang loh. Jadi kita mau tanya langsung orangnya ya. Apakah benar ke Evelyn? Nanti kita akan bahas dulu berita di pojok rumpi. Jadi cowok itu siapa? Nanti aja jawabnya, oke? Kita lihat dulu ini berita di pojok rumpi yang hits, yang hot, yang mau kita omongin. Yang pertama itu adalah postingannya Atta Larik di Instagram ya. Postingannya sederhana, jadi postingan dia kayaknya lagi makan di restoran, terus ada apa sih ini, kayak ini buat tip ya. Jadi tulisannya gini, your tip will make us to be married gitu. Terus captionnya bunyi adalah, hal kecil yang mendadak menghiburku di sebuah kafe, semoga terwujud dan bahagia ya. Oh, kira-kira apa yang terbesit di benak Arik pada saat itu, ya kan? Yang kedua, kira-kira siapa yang mau nikah itu? Udah saweran dari sekarang ya. Mungkin Ferry ada mau bikin saweran juga, Fer. Iya, itu ada Ferry-nya Po Eli di sebelah pojokan sana ya. Oke, berikutnya adalah video Baim Wong. Ya, ini video Baim Wong tuh ya ampun ya. Dan aku follow. Dan dia sekarang si MJ itu punya Instagramnya khusus, dan aku juga follow. Iya, dan itu udah beranak pinak gitu ya. Udah ada adeknya, udah ada kakaknya, sekarang udah ada ibunya. Ibunya namanya Mama Jolly. Terus ada bapaknya nama siapa? Papa Pit ya. Papa Pit. Jadi inilah salah satu video, kasihan ya. Kita tampilin karena kita sebenarnya agak prihatin gitu dengan Mbak Im Wong ya. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menghibur Mbak Im Wong dan Anda semua. Coba kita lihat videonya kayak apa sih yang berikut ini. Mama Jolly, aku mau nanya, papa kandung aku siapa sih? Mama kan kawin sama Jadi. Apa? Aku anaknya Papa Pit. Kebetulan ini ada di sebelah Mama. Nih. Papa Pit. Nih, anak kamu. My son. Yes, father. Yes, I'm your son. I love you too. Yes, father. Yes. XOXO, father. Jadi itu adalah hikmahnya Baim menjomblo ya. Itu followernya si MJ juga udah banyak lumayan gitu ya. Walaupun kadang-kadang postingannya tuh suka gini, apa sih gitu, bahasanya apa sih gitu. Baim, tolong bikin yang bahasanya agak friendly gitu loh buat segala umur ya. Ini bahasanya kadang-kadang yang terbaru dong. Banget, tapi kenapa aku follow ya, aku juga bingung deh. Coba kita telepon Baim aja gimana? Ya ampun, lupa aku gak temenan sama Baim. Oke, lanjut berikutnya. Ini ada postingan lagi dari Edric Chandra. Edric Chandra ini postingannya bunyinya, dia lagi foto sama Sandra Dewi. Terus bunyi captionnya adalah, nice to work with you again Sandra Dewi, and congrats for a good news. Jesus bless you, katanya gitu. Apa good newsnya? Tadi kita mau nelfon Sandra Dewi, tapi katanya Sandra Dewinya masih slow respon ya. Mungkin lagi gitu. Mungkin lagi lihat postingannya Baim. Mungkin ya, kita nggak tahu ya itu good newsnya apa, kita kepo, pengen tahu. Ada lagi satu lagi kabar dari Selin dan Stefan, tapi nanti beritanya kita tampilkan di ujung acara ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Telepon siapa? Baim. Sudah telepon Baim. Sandra Dewi, aku nggak punya nomor teleponnya Sandra Dewi. Aku tuh ada siapa sih di teleponku? Kayaknya nggak ada ya. Oh kalau gitu sekarang kita mau ke Evelyn aja. Kalau Evelyn aku punya nomor teleponnya. Kita telepon Evelyn. Orangnya di sini ngapain? Kita lihat dulu. Kita lihat dulu profil Evelyn dan update beritanya berikut ini.
Evelyn Ada Anjani yang baru pulang setelah 1 bulan berada di Jepang, Jumat nanti akan kembali menghadapi sidang cerainya dengan Aming Sugandi. Selama berada di Jepang, Evelyn kerap mengunggah foto bersama seorang pria Jepang yang diakuinya sebagai sahabat dekat. Foto-foto itu kemudian menuai reaksi netizen. Aming pun sempat berkomentar di Instagram, mengaku dirinya tak cemburu dan berharap agar gugatan cerainya dikabulkan oleh Evelyn. Saat di Jepang, muncul kabar jika Evelyn meminta nafkah kepada Aming sebesar 135 juta rupiah. Kabar itu kemudian dibantah Evelyn melalui Instagramnya. Benarkah Evelyn sudah pasrah dengan hasil perceraiannya dan berniat kembali ke Jepang? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi News. Nah, sudah ada Evelyn. Aku lihat kamu kalau di Instagram kan ngikutin terus. Evelyn kalau di Jepang potong rambut melulu ya. Ya berapa kali kamu potong rambut di Jepang, warnain apa segala macam? Ya dulu sebelum nikah tuh aku emang 2 minggu sekali. Karena kan dulu kan rambut aku kan pendek, sensitif, 5 cm numbuh. Gatel ya kan? Gunting, 5 cm numbuh, gunting. Sekarang ya aku lagi sabar-sabarin biar nggak dipotong gitu kan. Oh gitu, sabar-sabarin ya. Iya. Kirain kalau potong di Jepang beda bentuknya. Tapi kemarin juga emang sekitar 2 mingguan dipotong lagi. Tapi dikit rapin doang. Ya buat trimming aja gitu. Oke, coba ini ada verifikasi artikel nih. Selama Evelyn di Jepang ada berita-berita apa sih? Yang pertama, tetap ada nggak ada apa-apa. Ini loh, Evelyn ungkap pria yang mesra dengannya di Jepang. Bukan yang ini prianya, bukan. Ya. bukan itu. Kalau yang ini bukan yang mesra di Jepang, ini yang mesra di sini kayaknya. Ini pengacaranya ya. Cowok mana sih fotonya? Itu bukan banyak, kayaknya teman-teman kamu di Jepang banyak, tapi ada satu tuh yang kayaknya best friend banget. Siapa? Ini anak-anak ini pengen tahu ya. Siapa sih dia? Dia itu teman dekat aku. Dari umur? Dari sekitar SD SMP lah. SD SMP, memang best friend banget gitu. Lagian juga tetangga rumah, Kak. Oh, pacar 5 langkah. Ya elah. Bener-bener tetangga. Jadi sama mama juga deket. Kita sering keluarga sama keluarga sering makan bareng sama keluarga aku juga. Jadi dia yang menghibur kamu selama kamu di Jepang? Iya, dia yang paling banyak duit jadi nggak kerja-kerja. Oh, dia banyak duit. Aduh, kamu tinggal di mana, Evelyn, kalau aku langsung gitu? Enggak. Dia kan emang kebetulan kan kerjanya kan freelance sama orang tuanya. Jadi dia tuh banyak waktu untuk nemenin aku gitu aja sih sebenarnya. Jadi gimana setelah kamu ke Jepang? Apa yang kamu rasakan, Evelyn? Yang aku rasain sih benar-benar lega aja. Lega? Bisa cerita banyak sama siapa namanya? Shio-chan. Iya. Udah cerita banyak sama Shio-chan? Cerita banyak sih enggak. Soalnya orang sana tuh orangnya bodo amatan ya. Maksudnya urusan orang bodo amat. Dia nggak ngikutin berita tentang kamu? Ngikutin juga kan nggak tahu bahasanya. Oh iya. Terus dia lihat kamu gimana, kan berubah banget dari dulu. Iya. Dia bilang apa sih Shio-chan? Bingung. Evelyn gitu kan. Ya aduh, dia tuh bingung. Awalnya tuh teman-teman, jangankan dia, teman-teman aku yang lain juga pada bingung ngadepin aku tuh harus kayak gimana gitu. Yang selama ini yo bro gitu kan. Ya sekarang kan harus yang tadi touch up dulu bentar. Terus kan lu ribet banget sih katanya. Terus abis itu kayak misalnya aku rambut aku. Aduh, tunggu dulu nih berantakan gitu. Terus sekarang yang nungguin gitu kan. Jadi ya udah. Kamu kalau di sana pakai bulu mata palsu juga? Aku usahain enggak, karena teman-teman aku kan susah nyesuaiinnya kan. Iya. Jadi mereka sendiri pun bingung harus bagaimana. Ada kejadian lucu apa ketika pertama kali lihat kamu berubah gitu ya penampilannya? Sebenarnya sih tapi semuanya pada nggak terlalu komen tentang, nggak terlalu fokus ke perubahan aku ya. Lebih ke kok lo bisa sih mau banget lo kok lo seorang Evelyn kok yang lo maksudnya yang lo keras banget dari lo zaman sekolah dari kecil bahkan kan keras untuk tidak merubah prinsip lo untuk kayak jadi apa adanya. jadi perempuan gitu kan. Lo kok bisa gitu. Lo dikasih makan apa sih di sana gitu kata dia. Jadi mereka heran gitu. Tapi lama-lama akhirnya setelah melihat Evelyn yang sekarang, mereka komentar apa? Mereka komentar ya udah, mereka nyesuaiin aja. Kan tiba-tiba kan aku kan suka tiba-tiba juga harus nyesuaiin mereka juga dong. Nggak bisa aku tiba-tiba langsung, maksudnya langsung mereka harus nyesuaiin aku kan, kasihan gitu kan. Aku yang tiba-tiba harus gimana saatnya aku harus santai juga, gimana saatnya aku harus sensitif kayak misalnya kayak penampilan juga gitu kan, aku nyesuaiin gitu kan. Jadi mereka juga agak bingung sih. Lu maksudnya kerja udahlah kata mereka, udah lo maunya kayak gimana lo terserah lo kata dia gitu. Oke, next artikel coba kita lihat. Bunyinya adalah
Evelyn minta dinafkahi 135 juta per bulan, Aming hanya sanggup 8 juta. Nah ini sempat kemarin. Ini apa sih sebenarnya Evelyn? Ya nggak tahu ini kenapa jadi kayak gini. Aku yang mau tanya. Kamu nggak tanya ke pengacara kamu, ini ada apa ini gini? Ya, pengacara saya juga nggak tahu, makanya kayaknya orang media udah ditegur sih sama pengacara saya. Oh gitu? Kayaknya salah informasi aja. Harusnya yang benar bagaimana? Ya harusnya yang benar ya yang paling belakang. 8 juta. Ya sekitar ya. Tapi memang kamu ada apa? Tapi nggak, itu bukan aku yang minta juga, emang udah ditentuin sama mereka sih, aku udah. Jadi ada per bulannya gitu jika terjadi perceraian. Enggak sih, emang nggak tahu kenapa, katanya kan yang kayak gitu kan harus kewajiban suami harus ngasih gitu kan. Ya tapi jumlahnya nggak 135 juta per bulan. Ya aduh. Gila, 135 juta per bulan mah aku tiap hari udah bisa ke Jepang kali. Oh, iya. Tapi sebahasa itulah gitu. Enggak banget itu 138 juta itu fitnah. Tapi kan katanya kita kemarin ada Devi Waluyo pengacaranya Aming kemarin kesini, dia cerita bahwa Aming sebetulnya sudah menyiapkan sebuah apartemen yang nilainya lebih dari 135 juta untuk kamu. Kamu sendiri tapi udah itu, tapi tidak ada bulanan lainnya. Kalau kamu diberi pilihan option, sudah kepikirankah? Aduh, aku dari awal udah dikasih pilihan kali kalau itu mah. Udah. Dari awal dia sebelum keluar ke publik juga dia tuh udah nawarin kok. Udah bilang, tapi maksudnya lo cerai sama gue gitu. Ini lo gue kasih tapi lo cerai sama gue. Ya nggak bisa gitu. Perasaan gue belum siap, semuanya belum siap. Gitu. Kalau sekarang gimana perasaan? Semua ada persiapan. Kalau sekarang gimana perasaanmu? Untuk persiapan untuk menghadapi hal yang barangkali tidak untuk yang terburuk, ya mau nggak mau mungkin aku harus ya biar gimana kan, ya kan laki-laki kan kalau udah maunya kan maksudnya ya udah, kalau emang itu yang terbaik untuk dia ya udah gitu. Ikhlasin aja. Cuman kalau misalnya untuk masalah apartemen gimana itu menurut aku dari awal juga kayaknya udah diomongin kok ke aku, dan aku udah kasih jawabannya. Aku sebenarnya ingin mempertahankan dari awal kan. Gitu. Dan memang mereka yang mau ngasih, yang masukin sendiri ke ke materi gugatan. Ya aku sih dari sudah nggak komunikasi, aku nggak tahu kayak gimana. Gitu. Jadi kamu nggak tahu nih, selama di Jepang kamu betul-betul nggak mau tahu atau gimana? Iya, emang nggak mau tahu aja. Pusing habisnya. Terus kamu tahu berita itu dari mana? Ada yang nge-tag? Berita apa? Berita yang tadi 135 juta kan kamu jawab tuh di Instagram kamu, ya ampun, di berita apa lagi? Iya, suka ada yang ngirim kan. Jadi aku kaget. Vin, kamu benar itu minta sama Amin 135 juta ya? Iya, 135 juta. 5 juta ya? Oh iya. Ternyata gila kali ya, 135 juta sebulan. Tapi kalau dikasih alhamdulillah ya. Ya, mikir kali, presiden juga mikir kali. Oke, next artikel coba kita lihat. Bunyi artikel yang berikutnya. Lewat sindiran pihak Evelyn tagih nafkah kepada Aming. Emang ya? Pihak Evelyn. Sindirannya kayak apa sih? Coba kita lihat bunyinya. Oh, ada biaya sirkus itu ya? Iya. Mana artikelnya itu bunyinya? Artikelnya bunyinya. Jadi yang bulan Mei ada ya dari pihak. Kamu ngerti nggak sih apa dimaksud dengan biaya sirkus itu apa? Nggak tahu, istilahnya kan nggak ada di kamus bahasa Indonesia. Nggak ada, iya. Emang pengacara kamu nggak pernah ngomong sih ada biaya sirkus ya, ini namanya gitu nggak? Ya tahu, dia mah emang suka bercanda aja orangnya kan. Bercanda aja. Ngomong. Ya udah, kalau tapi ya mungkin ya seperti itu kali ya. Emang ada ini, emang kamu tahukah itu atau ya, ini memang tahu ya? Tahu lah. Kenapa namanya disebut biaya sirkus? Kalau itu aku nggak tahu. Ya nggak tahu. Kamu nggak komplain ke pengacara? Kenapa namanya itu? Katanya itu yang ngeluarin duluan ngomong sirkus segala macam, katanya pihak dari Amingnya sendiri. Oh gitu? Pernah ngomong apalah aku nggak tahu ya. Oh. Aku nggak terlalu pinter untuk cari-cari bahasa-bahasa yang nggak jelas. Jadi kamu nggak peduli atau terserah aja lah gitu ya. Next artikel berikut yuk bunyinya. Evelyn tak lagi ngotot pertahankan pernikahan dengan Aming. Begitukah kondisinya sekarang? Hari Jumat kan kamu akan menghadapi persidangan lagi dengan materi pengajuan saksi-saksi dari pihak Aming. Apakah kamu sudah akan datang hari Jumat nanti? Gak tahu ya, masih belum tahu. Tapi masih belum tahu. Belum tahu. Oke, kita akan bahas. Benarkah Evelyn ini sebetulnya sudah lebih pasrah, sudah tidak lagi terlalu berjuang seperti awal-awal ingin mempertahankan rumah tangga. Kita akan bahas berikut ini. Benarkah dia habis udah selesai ini dia akan langsung kembali ke Jepang dan tak kembali lagi? Kita akan bahas berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. No Secret
terakhir ya, 2 sampai lupa. Ya udah kelewat aja kalau gitu, kita artikel lanjutannya aja. Yang berikut bunyinya adalah usai cerai Israel memutuskan untuk tinggalkan Indonesia, katanya gitu. Oh iya, aku ingat sekarang pertanyaannya. Gimana? Jadi kamu betulkah bahwa sebelum dan sesudah kamu pergi ke Jepang, perasaan kamu terhadap menghadapi masalah ini berubah gitu? Perasaannya berubah. Apa yang berubah? Menjadi kuat, menjadi merasa, oh maksudnya dunia gue bukan cuma sama dia aja gitu. Maksudnya sama orang lain juga gue bisa ngadepin, bisa bertahan hidup aku juga gitu kan. Bertahan hidup. Bisa bertahan hidup. Kenapa bertahan hidup? Kenapa bertahan hidup? Maksudnya ya bisa ngejalanin hidup inilah gitu. Maksudnya nggak segala, maksudnya kalau memang dianya udah nggak mau banget, buat apa dipaksa gitu. Itu nyakitin banget. Kalau jadi kalau sekarang 1 sampai 10, keinginan kamu untuk bertahan berapa skalanya? 1 sampai 10, keinginan kamu bertahan sekarang udah berapa tuh skalanya? Aduh itu mah nanti aja deh, gak enak. Udah berkurang dari 10. Kenapa? Untuk bertahan kurang banget sih. Kurang banget. Jadi kamu udah pasrah aja. Iya udah pasrah aja lah. Udah kebayang belum kamu misalnya udah nggak sama Aming? Apa yang akan kamu kerjakan? Pokoknya kalau aku mah udah ini aja deh, lebih ke ngelakuin hal-hal yang positif yang aku kan nggak bisa munafik ya, maksudnya aku juga perlu hidup, perlu banyak kebutuhan untuk diri sendiri, untuk hidup ya kan. Untuk mulai dari nol juga kan aku. Jadi ya aku paling ya berusaha untuk, aku belum tahu sih arahnya kemana, tapi ya aku coba-coba berusaha, apa yang aku bisa semua aku lakuin, apa yang ada di depan mata ya rezeki coba aku. Jadi sebelum menikah dengan Aming, kamu tuh kerjanya apa sebenarnya, Evan? Aku tuh apaan aja tuh aku kerjain dulu tuh di Jepang juga. Di Jepang. Jadi semua itu kamu mulainya di Jepang ya? Iya, semua apa di Jepang semua. Manjat genteng iya. Ngapain manjat genteng? Betulin genteng. Betulin genteng orang. Oke, terus ngecat iya. Ngecat rumah orang? Ngecat rumah orang juga. Oke, terus? Ya tapi benar-benar di perusahaan ya, bukan sendirian. Kalau ngecat orang tiba-tiba ngecat rumah orang. Jadi kamu kerja di perusahaan kontraktor gitu? Iya gitu juga. Dulu kan masih maco kan. Nah, terus aku apalagi ya, bisnis motor udah. Bisnis motor juga, tapi itu terus bisnis motor, terus kerja di operator juga udah. Tapi itu semua di Jepang? Iya, semua. Jadi di Indonesia? Nggak pernah. Nggak pernah. Indonesia ya paling ya. Jadi ibaratnya kalau kamu mesti memulai lagi, lebih berat mana, memulai di Indonesia atau memulai di Jepang? Ya sebenarnya sih di Indonesia. Kalau mau jujur di Indonesia. Tapi maksudnya tapi tantangan aja buat aku. Tantangan. Seru aja, tantangan buat aku. Ini gue jadi kayak gimana di Indonesia nih gitu. kamu istilahnya kamu berusaha juga untuk menghidupi diri kamu sendiri di sini. Karena itu butuh bantuan Aming juga. Kenapa? Karena itu butuh bantuan Aming juga. Kenapa? Untuk menafkahi tiap bulan. Untuk sekarang ini. Ya sekarang sih balik lagi ke dia ya. Kalau dia memang khawatir atau dia masih, maksudnya ya masih mikirin sih, mungkin sih dia sih udah ngubungin pengacara aku kali ya. Udah pengacaranya juga gitu. Nggak tahu dia sekarang pemikirannya kayak gimana, aku juga nggak tahu, nggak ngerti. Nggak pernah lagi kontak-kontakan di Jepang? Nggak. Stalking Instagramnya? Kenapa? Stalking Instagramnya? Nggak usah di stalking juga kan, masih follower. Oh masih follower ya? Mau nggak mau muncul. Oke. Ini ada sebuah tayangan ya. Ini tayangan memang berisi Aming ditanya kan. Saya pernah ketemu Aming tanya beberapa pertanyaan. Dia pilih mana, CLBK atau LDR, Jepang atau Korea? Apa jawaban Aming? CLBK LDR apa sih? CLBK itu cinta lama balik kembali, LDR long distance relationship. Salah. Kita lihat apa jawaban Aming berikut ini. CLBK atau LDR? Nggak dua-duanya. Nggak mau? Nggak. Kenapa? Kenapa kalau CLBK nggak mau? Yang udah. Nunggu sembuh dulu deh lukanya. Oh, belum nih, masih luka ya, masih basah ya? Ya iya. Oke. Dikejar-kejar atau mengejar-ngejar? Gua tipe mengejar. Kamu tipe mengejar? Karena nggak ada yang ngejar juga, Bro. Jadi gua harus ngejar target gue. Karena nggak ada yang ngejar gue. Masa kamu nggak ada yang ngejar-ngejar? Ada lah. Kejar bener. Oh, dikejar bener. Makanya nunggu palunya, yuk. Itu Jepang atau Korea? Jepang. Korea kan kalau di Jepang. Oh iya benar-benar. Ini ada satu artikel nih. Apa tanggapan kamu? Bunyinya, pengacara Evelyn segera bongkar 2 rahasia besar Aming Sugandi.
Apa Ming? 2 rahasia terbesar. Gue gak punya rahasia deh. Sejauh apapun gue nyampak pasti ketawa juga. Jadi gue gak akan pakai rahasia-rahasia apaan, gak ada. Jadi kalau ada yang mau buka rahasia, tanggapan lo? Bodoh teuing. Lihat tatapannya dong. Ya. Udah teuing gitu ya. Apa kabar di Jepang? Sudah? Iya. Terima kasih. Apa kabar di Jepang? Katanya gitu. Jadi gimana kabarnya di Jepang? Baik banget. Baik banget. Baik bener. Tapi itu apa 2 rahasia yang katanya mau dibongkar itu apa sih? Nggak tahu. Kamu juga nggak tahu? 2 rahasia yang mau dibongkar sama siapa? Pengacaramu. Masih. Ya kalau misalnya ngomong sekarang dibongkar dong. Oh iya. Tapi kamu tahu apa itu itemnya? Ya mungkin tahu aku. Mungkin tahu. Dan kamu menyetujui itu? Menyetujui maksudnya? Maksudnya oke lah bongkar aja gitu. Atau itu sebenarnya untuk materi di pengadilan? Ya nggak tahu untuk materi. Kalau diperlukan untuk materi ya untuk menjaga saya ya kenapa enggak? Tapi kalau misalnya menjaga kamu dari apa, Evelyn? Ya dari orang-orang yang banyak strategi dan curang. Oh, baik. Jadi itu ya untuk menjaga dan melindungi hak-hak kamu. Oke, baik. Jadi ya. Ya itu yang, ya itulah gitu ya. Oke lanjut. Ya, Next gitu Rumpi. Apa lagi? Rumpi tayangan lagi? Ada tayangan lagi ya? Oh ini ada tayangan lagi nih. Aming lagi. Oh ya. Oke, Aduh, kita lihat. pusing deh. Ini jawaban Aming loh. Aku pengen tanya kamu komentarnya apa dan ingin lihat ekspresi kamu kalau Tika menyaksikannya. Ya. Kalau lowest point-nya kapan? Sekarang? Sekarang ini? Sekarang? Apa? Rasanya apa? Ini gua bukan lagi gua mewek nih. Aduh, enggak rasanya ya kayaknya apa ya gitu. Maksudnya apa tadi kita sebelum jeda iklan kan kita sempat ngobrol bahwa apa yang terjadi dalam hidup gua tuh selalu nggak standar ya Wia. Terus gua berusaha positif bahwa oh Tuhan sayang banget sama gue gitu kan. Gitu aja deh gua positifnya. Cuman apa yang menimpa gua sekarang tuh benar-benar kayak love hurts banget sih. Gimana nggak love hurts maksudnya? Mulai deh karena jujur aja ini gue lagi kangen-kangennya banget gitu kan. Gue lagi sekarang udah berhubungan ya? Sudah selama ini kita komunikasi. Kita komunikasi, kita berhubungan gitu kan. Gue masih sayang banget. Tapi ada hal yang sangat prinsip. Sinyo tahu banget, sahabat-sahabat gue tahu banget, gue juga tahu banget, yang tidak memungkinkan kita untuk bersatu lagi. Terus ya gitu lah. Tapi emang udah siap ngebahas masalah pernikahan lagi? Udah ready to move on? Enggak, right? Gue sempat mikir it's gonna be my first and my last gitu kan. Karena ya she was my everything. Dia tuh segalanya buat gue. Dia tahu banget. Tapi emang orang tuh kayak ya udah Min kalau ada masalah sama istri sampai lo gak mau rujuk atau segala macem, kenapa sih lo gak ngomongin gitu kan? Bo, ini rahasia dapur gue. Bukan kewajiban gue untuk menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tangga gue. Gue tetap menjaga yang namanya kesakralan sebuah rumah tangga. Aib kayak apapun ditutupin, jangan dibuka-buka. Ya, sama seperti orang punya masalah rumah tangga yang gue pun gak punya hak untuk cari tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Ya itu emang ranah yang berbeda sensitif. Tapi yang pasti dua-duanya sakit. Dua-duanya sakit hati, dua-duanya sakit banget. Perpisahan itu bukan tentang menang atau kalah, karena dua-duanya kalah. Jadi gue pengen banget loh sama dia lagi, sebenarnya tahu banget. Tapi gimana ya? Gak bisa aja gitu aja. Aduh. Ada yang menarik loh ketika dibilang rumah tangga itu ditutup jangan dibuka-buka. Kamu ketawa. Apa yang membuat kamu tertawa? Kenapa? Statement Aming. Rumah tangga itu ditutupi, jangan wow, dibuka-buka. hebat banget ya bisa ngomong kayak gitu. Ya yang aku tahu sih, aku udah banyak banget sih. Maksudnya ya satu udah dibikin opini publik juga kesannya aku tuh gimana gitu, monster gitu kan. Dari situ aja udah kalau menurut aku sih aku nggak ngerti. Siapa gitu. Siapa yang buat? Ya siapa yang buat? Atau ya komentar orang begitu. Ya kan dibuat. Aku udah dia memang ngomong kayak gitu barusan. Tapi ya cuman aku udah denger lah banyak gitu. Udah tahu semuanya lah dari sebenarnya jujur aja dari sebelum berantem juga udah denger kok. Maksudnya udah dengar banyak cerita tentang aku gitu.
Dan siapa tahu aja rencana pengen. Apakah itu benar cerita tentang kamu yang kamu dengar Kenapa? dari orang? Oh, iya. Cerita tentang kamu yang kamu dengar dari orang itu benar? Tapi memang saya cuma ngomong hanya yang udah maksudnya yang sudah terbukti gitu ya. Kalau aku sih ya, saya sudah terbukti dan memang pasti gitu. Ya, memang. Karena yang memang benar-benar udah sama dia atau gimana gitu. Ketika Kalau aku kamu nggak denger dari sama kalau netizen apa kayak gitu, Kamu gitu aku nggak dengerin. Aku cuma denger dari orang yang pasti aja sih. Ketika kamu mendengar bahwa kamu ada cerita tentang kamu, itu pun dari sebelum berantem kali sebenarnya aku udah denger gitu. Dari apa yang kamu rasakan ketika mendengar itu? bahkan mungkin ada dari sebelum berantem juga kayaknya udah ada omongan dia mau cerain aku juga, itu udah pernah aku dengar juga. Gitu yang gitu-gitu udah lah ya. Udah aku juga udah capek. Aku udah capek, udah sakit hati banget soalnya aku. Kemarin aku masih ini, tapi kok makin kesini kok makin parah banget ya terhadap aku gitu. Akunya juga aku juga punya keterbatasan untuk. Kamu merasa Aku merasa terlalu dipojokin terus. Aku selalu disalahin terus. Aku selalu apapun yang aku lakuin salah. Apa misalnya yang kamu merasa salah? Ya kayak misalnya contohnya, aku waktu itu aku dirumpi di sini, aku nangis Bombay. Emang itu acting menurut Teros? Itu aku nggak acting. Aku nggak tahu suami aku di mana, nggak bisa dihubungin, tiba-tiba pergi dan keadaannya sangat mendadak. Terus sampai aku pada akhirnya harus muncul di TV, harus gimana caranya aku bisa menyampaikan sesuatu kepada dia. Dibilang nangis Bombay. dibilang acting. Terus dibilang kebanyakan strategi apa? Aku orang yang paling apa adanya. Aku dari awal aku tuh mau kayak cowok, kayak mau kayak cewek, kayak mau dandan, kayak mau apa, kayak aku orang yang paling apa adanya. Aku nggak bisa nutupin gitu. Dan sekarang aku bisa happy pun karena emang aku udah happy sekarang nih. Happy. Aku happy karena aku pada akhirnya tahu apa yang dia mau. Dan apa yang kamu mau, kamu tahu? Apa yang aku mau, insya Allah aku akan cari juga. Kamu akan cari masih? Aku cari. 3 hal, Evelyn. 3 hal yang akan kamu rubah dari diri kamu atau kamu perbaiki dari diri kamu apa? Dari pelajaran ini ya, dari pelajaran kehidupan ini, 3 hal yang ingin kamu rubah atau kamu perbaiki dari seorang Evelyn apa? Tidak mau terlalu segala-galanya, tidak mau berharap orang itu segala-galanya. Tidak mau berharap orang itu segala-galanya. Iya. Terus? Lebih bisa mengontrol cinta. Mengontrol cinta. Karena ternyata terlalu cinta juga nggak baik. Membuat kamu jadi apa? Membuat aku jadi keliru aja. Membuat kamu jadi keliru? Jadi nggak bisa kelihatan semuanya yang ada di diri aku, maksudnya yang ada di sekitar aku. Menjadi buta begitu. Menjadi buta lah. Cinta itu buta. Sebenarnya cinta itu buta. Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku kalau yang namanya cinta itu kalau misalnya kita udah cinta sama seseorang, kalau menurut aku tuh mau diapain juga pasti dia bakalan terima. Kalau menurut aku kayak gitu. Makanya aku untuk sekarang ini aku nggak tahu deh yang namanya cinta itu apa. Kalau dulu apa? Ya dulu maksudnya? Dulu? Kalau sekarang nggak tahu arti cinta. Dulu kamu memahami cinta sebagai? Aku berusaha percaya untuk cinta, yang namanya cinta. Aku berusaha percaya dan aku memang udah percaya pada akhirnya gitu. Oke. Oh, percaya pada akhirnya. Pada akhirnya sempat percaya, tapi kan maksudnya ya kenyataannya sekarang jadi mengecewakanmu juga. Ya. Yang ketiga apa yang mau kamu rubah atau kamu perbaiki dalam diri kamu? Aku banyak kekurangan juga sih aku mah. Nggak, maksudnya jadi apa yang paling aku harus rubah ya? Mungkin aku harus lebih bisa sabar kali ya. Bisa sabar? Harus lebih bisa sabar. 3 hal yang bikin kamu nggak sabar apa sih, Evelyn? 3 hal yang nggak bisa bikin aku nggak sabar. Bikin kamu emosi gitu apa? Kalau diapain? Kalau dinyinyirin. Oke. Aku tuh nggak bisa aku kalau banyak omong tuh aku nggak suka orangnya. Pusing Pak. Iya pusing. Gitu. Pusing. Aku semuanya simple aja gitu. 2, aku nggak mau dibawa, maksudnya dibawa hal kecil, nggak mau dibawa terus. Nggak mau dibesar-besarin. Hal kecil nggak mau dibesar-besarin. Yang ketiga, apalagi yang bikin kamu emosi? Gitu. Yang ketiga,
Yang ketiga yang bikin aku emosi tuh apa ya? Gak ada sih. Nggak ada. Jadi dua itu yang penting. Ya paling ya kalau misalnya ya kalau ya udah gitu-gitu doang lah, nggak terlalu Gitu ya emosi. Paling ya kalau misalnya kalau udah banyak omong sama nyinyir tuh aku itu paling sebel ya. Jadi jangan cerewet kalau sama Evelyn. Iya. Oke, ya udah. Ini buat intermezzo deh, hiburan ya. Buat Evelyn juga. Nih kita lihat berita. Ini ada sebuah berita postingan dari Celine. Ada update berita dari Celine. Artikelnya bunyinya coba apa kita lihat. Bunyinya umumkan kehamilan Celine Evangelista, banjir ucapan selamat, ya kan? Karena kan waktu nikah juga orang bertanya-tanya gitu. Hamil? Enggak. Hamil? Enggak. Kok gini bajunya? Kok begitu? Kok begitu? Yeah. Akhirnya ada sebuah pengumuman yang di-launching oleh Evelyn di video di Instagramnya. Kita lihat seperti apa yang berikut ini. I'll ride with the horses, I'll swim to the sea, I'll climb to the mountaintops, won't you come follow me? I'll fly away, fly away, fly away, fly away, oh. I'll fly away, fly away, fly away, fly away home. Ooh, I'll fly away, fly away, fly away, fly away home. We'll fly away, fly away, fly away. Selamat ya buat Celine dan Stefan. Tadi aku salah sebut ya, jadi Evelyn. Celine dan Stefan yang sedang menanti kelahiran bayinya. Mudah-mudahan selamat, sehat terus sampai lahir ya. Nanti datang ke sini dong main-mainnya, kita pengen lihat perutnya udah segede apa ya kan. Anaknya udah ketahuan belum laki perempuannya ya kan. Nanti pengen lahirnya juga kita pengen kepo ya. Kita pengen tahu mukanya ganteng atau cantik kayak Evelyn lagi ya, Celine atau ganteng kayak Mas Boy. Oke, kita akan masih akan Rumpi lagi. Ada beberapa bahasan, ada berita update menarik yang akan kita tampilkan. Saya berikutin jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Evelyn yang baru pulang dari Jepang, langsung kita akan tanya-tanya. Ini dah semua pertanyaan saya harus jawab dengan jawaban apakah fitnah atau fakta. Bahasa Jepangnya apa fitnah? Eto apa? Fitnah itu curiga. Bahasa Indonesia. Oke, ini semua pertanyaan dalam bahasa Jepang ya. Nanti terjemahannya Doi. Tapi sebelumnya kita telepon. Bingung. Kita telepon ini adalah. Suka bingung ya kalau ada ini sebenarnya ada tamu, kita ada tamu satu lagi ya. Cuman tamunya masih ada di Cikarang. Karena tamunya adalah Barbie dari Cikarang, yaitu Bila Barbie. Coba kita telepon deh. Dia sampai mana sih? Kita mau tanya nih, dia ada foto-fotonya sama siapa ini, Rizky apa Rido sih? Oh Rido, ya kan, tatapan. Kita telepon coba Bila, halo Bila. Iya. Bila kamu itu di mana toh? Ini aku udah mau deket. Di mana? Aku udah mau sampai di sini lagi. Oh dikit lagi kamu nyampe. Lari kalau gitu lari cepat. Ini soalnya udah mau jam 5. Bila. Lagi macet banget Kak Penny. Oh. Udah bangunan jalan, ini masih sangat. Ya Allah, kasihan banget. Ya udah deh sedikit Bila, aku mau tanya. Bila, kamu lari? Suara angin. Kamu lagi naik apa? Lagi naik mobil apa naik ojek atau lagi? Naik bajaj. Oh naik bajai. Oke baiklah. Naik ojek. Oh pantas banyak angin. Ya udah Bila. Ya. Kamu ya. Bahaya juga nih. Yang nyetir motornya siapa? Rido bukan? Oh Rido sih. Bukan ya. Kirain kamu bojeng-bojengan sama Rido. Ya udah. Oke. Ya udah kita tunggu cepat ke sini ya. Oke siap. Siap. Oke hati-hati di jalan. Udah jangan nelpon. Bahaya banget sih nih nelpon di jalan sambil naik ojek.
Udah nelfon aku. Oke, baiklah Evelyn, kita mau tanya kepada kamu, fitnah atau fakta? Evelyn. Ya. Kamu menjual motor custom Jepang kamu karena di motor itu terlalu banyak kenangan manis saat kamu dulu sering boncengan sama Aming naik motor itu, fitnah atau fakta? Fitnah. Nah, yang fakta apa? Bener ya? Ya karena perlu duit lah Kak. Simple. Karena perlu duit? Ya iya dong. Oh ya iya dong, ya ampun. Masa gua masalah kenangan mah itu mah udah. Lagian juga kan itu jarang dinaikin juga kok. Oh jarang dinaikin, jarang dinaikin berdua? Nggak pernah dikeluarin dari komplek kok. Oh gitu, oke. Ya karena itu memang motor buat jualan sih sebenarnya. Oh gitu. Terus kamu rencananya mau beli lagi, jual motor lagi atau gimana? Enggak, mau jual ya udah gitu aja sih. Gitu aja. Ya ampun. Oke, fitnah atau fakta Evelyn? Kalau pengacara kamu sempat menyarankan kamu untuk kembali berdandan tomboy agar Aming mau kembali ke pelukan kamu, fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Aku lagi membayangkan Mas Henry Indraguna. Udah kamu tomboy aja gitu ya. Fitnah. Fitnah. Dia deg-degan. Vin, jangan jadi tomboy lagi, ntar gue yang dimarahin sama orang. Oh justru dia juga khawatir dia yang menjadi sasaran kemarahan orang. Ntar gue malah disuruh nanti ngerubah lu lagi jadi cewek lagi gitu kan. Oke, jadi itu kekhawatirannya dia. Oke, fitnah atau fakta Evelyn? Bahwa salah satu alasan kenapa kisru perceraian kalian itu memanas adalah karena banyaknya tekanan dari sana dan situ. Emang ada tekanan? Tekanan kenapa jadi memanas gitu? Ya mungkin itu ada ya. Mungkin itu ada, tapi oknum ya. Mungkin. Oknum. Bukan oknum. Orang yang memang oknum. Kalau orang yang tahu yang hal yang sebenarnya kayak maksudnya tentang aku masalah ini aku sama Aming. Tentang masalah aku sama Kak Aming sih pasti netral. Oh netral. Pasti netral. Kalau yang nggak tahu berarti cuma dengar sepihak, udah intinya sesimpel itu sih. Oke, baik. Karena maksudnya yang tahu cuma aku sama dia. Oke. Dan yang kecuali kalau misalnya kita duduk bareng berdua, kita klarifikasi berdua, itu aku lebih setuju lagi sih sebenarnya. Biar nggak ada banyak orang biar nggak ada, tapi tapi dianya yang nggak mau ya udah. Oke, baiklah. Nah, sekarang Evelyn. Ini kan dalam rangka memandang ke depan gitu kan, kita pengen tahu cowok-cowok di luar sana itu yang tipe kamu banget gitu ya. Ada 1 sampai 10 sebutkan skalanya ya. Itu yang seperti apa? Sudah hadir 1, 2, 3, and 4 laki-laki internasional di rumah. Oke, namanya sebutkan dari yang pakai jaket hijau, namanya siapa? Namanya Sahil, aku dari India. Oh, Sahil. Oke. Berapa kalau Sahil 1 sampai 10 berapa? Ini dia. 9,5. Oke. Yang pakai topi siapa namanya? Namanya Ryan, saya dari Belanda. Ini berdiri. Oke. Berapa Ryan? 9. Sebelahnya dari mana? Cimo dari Itali. Itali. Mamma mia, berapa dia? Cimo. 9 semua ya. Oke, terakhir? Thomas dari Jerman. Berapa kalau ini Thomas? Berapa? Cewek-cewek ya, 10. Ini adalah Hunga Boys ya. Hunga Boys. Coba posenya gimana? Coba Hunga Boys. Gayanya gimana gayanya? Kalau gaya mereka bagus ya. Kalau nyanyi suaranya gimana? Kita akan lihat selain berikut ini. Jangan kemana, tetap di Ruby. Gambarnya ke cowok-cowok aja, kayaknya gak ada yang pengen lihat muka aku ya, langsung ke cowok-cowok ini ya. Hunga Boys ini ya. Ada informasi tambahan ya bahwa si Ryan ini selain dari Belanda dia juga masih single ya. Jadi masih yang lain Sahil, Cimo sama Thomas itu masih ada kesempatan karena baru punya pacar, belum ada janur kuningnya ya. Dan ini mereka ada beberapa yang memang blasteran ya. Kayak Ryan ini yang single itu blasterannya Belanda sama Sunda. Suka lalapan ya. Mereka membawakan lagu judulnya adalah Take Control yang dibuat oleh Keith Martin dan Thomas. Oke ya, kita dengar suaranya kayak apa sih sambil saling cubit-cubitan di sini. Cak banget. Oke, baiklah. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Jangan lupa sini sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Ruby.